Saya, Elvia Najib Halifiatin dari kelompok 1 akan membahas tentang mindset kewirausahaan pada pendidikan kewirausahaan PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Teknik Konstruksi dan Perumahan Universitas Negeri Surabaya. Kali ini pada tahap demonstrasi kontekstual akan membahas beberapa pembahasan tentang mindset kewirausahaan, yaitu tentang aset, sumber daya, motivasi, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas. Pendidikan kewirausahaan pada tahap demonstrasi kontekstual teknik konstruksi dan perumahan. Berikut adalah tim dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya, Elvia Najib Halifiatin, kemudian yang kedua Mbak Deliana Naila Maulida, dan yang ketiga Mas Ihwan Cafidin, dan yang keempat yaitu Mas Nafi Syaifullah Aji. Pembahasan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu kondisi kontekstual yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik. Yang kedua yaitu kondisi kontekstual 2, berikan penjelasan sejauh mana pembelajaran wirausaha akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempelajari wirausaha. Yang ketiga yaitu apa yang Anda lakukan agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha. Kemudian yang keempat, aset atau sumber daya apa yang harus dimiliki agar peserta didik tetap semangat menjalankan kegiatan wirausahanya. Kemudian yang terakhir, etika wirausaha seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha. Pembahasan yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik. Nah, di sini guru memegang peranan penting dalam melakukan pembinaan kepada siswa. Guru sebagai fasilitator dan motivator berperan penting dalam menumbuhkan minat berwirausaha pada siswa. Kemudian, untuk menumbuhkan minat wirausaha di sekolah, maka peran dan kreativitas seorang guru dalam menyajikan materi pembelajaran memiliki keterkaitan dalam menumbuhkan minat berwirausaha. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu selektif dalam memilih metode dan penggunaan media pembelajaran yang tersedia. Yang pertama yaitu mengajarkan untuk selalu menetapkan cita-cita dan tujuannya dengan memulai menugaskan peserta didik untuk menuliskan 10 cita-citanya yaitu atau keinginan yang ingin dicapai. Jadi siswanya itu kita tugaskan untuk menulis 10 cita-cita yang diinginkannya. Kedua yang harus dilakukan yaitu mengajarkan cara berpikir kreatif. Membutuhkan pikiran yang kreatif dan juga memerlukan kemampuan untuk berpikir kreatif. Sehingga dapat menunjang karirnya sebagai wirausaha untuk selalu dapat menemukan, menghasilkan hingga menciptakan inovasi atau ide-ide baru. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan yaitu mengenalkan dan mengajarkan cara mengelola keuangan. Mengenalkan dan mengajarkan cara mengelola keuangan dan belajar untuk menabung, itu salah satunya. Kemudian yang keempat, membiasakan peserta didik untuk belajar dari kesalahan dan melatih kepemimpinan. Kemudian mengajarkan dalam menghadapi tekanan emosi dan kecemasan. Dan yang keenam, mendorong peserta didik untuk haus akan wawasan dan ilmu pengetahuan. Untuk kondisi kontekstual yang kedua yaitu berikan penjelasan sejauh mana pembelajaran wirausaha akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempelajari wirausaha.
Seharusnya, pendidikan kewirausahaan akan cukup berpengaruh terhadap motivasi peserta didik dalam mempelajari lebih dalam tentang wirausaha. Mereka akan lebih termotivasi untuk berwirausaha agar dapat menciptakan kegiatan usaha sendiri, membangun sikap, mental, dan watak. Karena pendidikan ini ditunjukkan untuk membekali para peserta didik dengan kemampuan hidup, yaitu menjadi mandiri, mampu menghadapi perubahan yang sering terjadi. Dan juga sekolah mengharapkan dapat mentransformasikan karakteristik wirausaha tersebut kepada peserta didiknya. Nah, terlebih lagi sekolah menengah kejuruan yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk menghasilkan tamatan yang siap untuk memasuki dunia kerja tentunya. Nah, baik secara mandiri maupun bekerja pada orang lain. Nah, membentuk objek penelitian yaitu membentuk sikap mental dan wataknya. Kemudian, pendidikan kewirausahaan dapat membentuk sikap mental dan watak peserta didik. Kemudian, membangun kepercayaan diri. Pendidikan kewirausahaan dapat membantu peserta didik memiliki kepercayaan diri untuk meraih kesuksesan. Yang keempat, meningkatkan minat berwirausaha. Semakin tinggi pola pikir kewirausahaan yang dimiliki peserta didik, maka minat mereka untuk berwirausaha juga akan semakin besar. Kemudian membekali peserta didik. Nah, pembelajaran kewirausahaan dapat memberikan bekal bagi peserta didik dalam aspek keahlian manajerial, keahlian teknik produksi, dan keahlian pengembangan kepribadian tentunya. Nah, untuk kondisi kontekstual yang ketiga, apa yang Anda lakukan agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha? Nah, motivasi untuk wirausaha selalu memberikan arahan dan bimbingan yang menumbuhkan minat dan rasa penasaran peserta didik terhadap kegiatan wirausaha. Nah, membentuk karakter peserta didik untuk selalu yang pertama bekerja keras, optimis, tekun, mengembangkan ide, profesional, terus berkembang, tidak putus asa, dan bertanggung jawab. Nah, beberapa faktor yang dapat memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan wirausaha adalah faktor untuk memotivasi, memiliki visi dan tujuan yang jelas, kemudian berorientasi pada peserta didik, prestasi, kemudian berani mengambil resiko, kemudian kerja keras, bertanggung jawab, kompensasi finansial yang tinggi, kebebasan mengatur waktu, kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian beberapa program sekolah yang dapat dilakukan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada siswa diantaranya yaitu pendekatan praktis, kemudian pelatihan keterampilan kewirausahaan, kemudian mentorship dan pembimbingan, kemudian simulasi bisnis, kemudian cara kewirausahaan sekolah, kerjasama dengan industri, kemudian program pengembangan soft skill, dan meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kondisi kontekstual yang keempat, aset sumber daya apa yang harus dimiliki agar peserta didik tetap semangat menjalankan kegiatan wirausahanya? Nah, tentu sumber daya dari pribadi peserta didik itu sendiri, seperti ketekunan, keuletan, rasa ingin tahu yang tinggi, dan minat yang terus berkembang. Selain itu, faktor keuangan dan juga fasilitas yang disediakan oleh sekolah juga mempunyai andil besar agar peserta didik lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan wirausahanya. Selain sumber daya manusia, yang perlu diperhatikan juga ialah money atau keuangan atau manajemen keuangan dalam sebuah wirausaha. Uang merupakan penunjang penting dalam kehidupan bisnis. Uang merupakan alat tukar, ukuran nilai, dan sering dijadikan acuan dalam menentukan target usaha. Kemudian, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya. 6M yaitu manusia, money, uang, material, fisik, mesin, teknologi, metode, kemudian market atau pasar. Nah, kemudian kondisi kontekstual yang kelima yaitu etika wirausaha. Seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha?
Nah, etika wirausaha, beberapa etika yang harus dimiliki peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha adalah yang pertama, kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu memiliki sikap yang jujur dalam hal apapun, baik dalam berbicara maupun bertindak. Yang kedua, disiplin. Ketiga, taat peraturan dan hukum yang berlaku. Keempat, komitmen yang tinggi dan saling menghormati. Yang kelima, selalu menepati janji, tidak ingkar karena bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memiliki target yang ingin dicapai. Itu dia beberapa pembahasan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu aset sumber daya, kemudian motivasi, kemudian banyak sekali yang harus diterapkan untuk peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.